Oke, Bumio Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Proto Wali Motovlog. Oke, ini sudah lama sekali saya tidak upload video di YouTube. Jadi ini saya mau menjelaskan tentang spek terbaru dari Revo Bapak ini Mas Bro. Jadi di sini saya mau review spek mesin. Untuk spek bodinya atau modifikasinya itu sama seperti yang dulu ya. Jadi di sini saya mau review spek mesin terbaru Revo Bapak. Jadi ini untuk spek mesinnya ini sudah saya upgrade dari yang kemarin jadi yang spek sekarang ini, dan tak jelaskan dari semua spek dari pengapian, piston, klep, semuanya nanti tak jelaskan. Jadi bisa kalian simak video ini saja ya. Jadi untuk kalian yang mau bikin spek dana pelajar bisa contoh dari spek motor saya ini Mas Bro. Seperti ini untuk penampakannya. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama. Ini tak sepilkan semua racikan dari spek yang terbaru dari Revo Bapak ini Mas Bro. Oke, langsung saja. Untuk piston ini saya menggunakan piston ukuran 52 dari punya Vario 125 Mas Bro. Vario 125. Dan untuk bloknya ini saya pakai yang ori, cuman tak kolter saja. Dan linernya ini masih pakai liner standar. Oke. Untuk piston 52 dari Vario 125 itu harus ada pencowaan di bagian cowaan klepnya Mas Bro, seperti itu Mas Bro ya. Untuk head ini masih standar. Untuk klepnya, in egg-nya masih standar, cuman tak porting bagian in sama egg-nya ini tak besarkan lagi dari spek yang sebelumnya. Woi. Oke, dari spek sebelumnya, karena ini untuk pistonnya sudah 52, jadi portingan in egg-nya ini tak besarkan sedikit, cuman gak besar-besar. Seperti itu. Untuk klepnya itu cuman tak papas di bagian daunnya agar tidak nabrak aja, soalnya ini apa ya, nol packing Mas Bro, seperti itu Mas Bro. Ini seperti ini. Ini untuk headnya ini masih standar, cuman kemarin ini tak vapor blasting lagi, seperti itu. Seperti ini. Ini dia. Untuk klep ini klep standar ya, cuman tak modif, tak papas, seperti itu. Terus untuk bagian noken dari sini aja, dari situ kurang enak angle-nya. Untuk bagian noken as ini masih menggunakan yang kemarin BRT S1, masih enak untuk tenaganya di power di piston 52 Mas Bro. Tak rekomendasikan pakai BRT S1 aja, karena yang tak rasa-rasain itu untuk power bawah sama atas tuh dapat, seperti itu. Untuk berklep masih pakai smash, Mas Bro, seperti itu. Untuk intake ini masih STD, cuman ini tak kasih velocity, jadi untuk box ininya, box filternya cuman variasi. Untuk dalamannya itu udah bolong semua Mas Bro, untuk menghindari debu yang masuk aja di TB nya. Untuk TB nya masih standar, TPS standar, cuman injektornya aku pakai Vario 150. Jadi ini injektornya pakai punya Vario 150, seperti itu. Untuk ini bagian kopling ini banyak yang nanya, Bang, spil racikan kopling. Untuk kopling itu rumah koplingnya itu masih standar Mas Bro, masih standar, cuman tak pakaiin kampas dari Daytona itu dari dulu saya menggunakan Daytona. Ini kemarin tak ganti pakai Daytona lagi. Yang kemarin itu masih bagus, cuman saya pingin apa ya, refresh semua. Untuk bagian mesin itu, untuk semuanya saya pingin baru, seperti itu. Untuk kampasnya pakai Daytona. Untuk mangkok apanya ini cuman tak las, cuman untuk bagian kampas gandanya itu, untuk spek yang lama itu masih terpakai kampas gandanya. Jadi yang sekarang ini cuman pakai mangkoknya saja, terus saya las, seperti itu. Jadi untuk bobotnya lebih agak ringan dari yang kemarin, seperti itu. Seperti ini. Jadi yang tanya-tanya
spek koplingnya, ini rumah kopling masih standar ya, masih standar semua. Jadi untuk kampasnya saja tak pakaiin punya Daytona, sama kampas gandanya itu tak las, cuman bagian kampas gandanya saya buang, jadi cuman mangkoknya saja seperti itu. Untuk bak koplingnya merek Honda seperti ini. Nih, Honda. Oke. Dan untuk ini knalpotnya saya menggunakan dari PRM. Ini model STD bobok. Model STD bobok. Untuk bahannya ini bagus, dia tebel mas bro. Dan saya sukanya itu di bagian sini, sambungan-sambungan knalpot. Nah di sini itu ada pentokannya seperti ini mas bro, seperti itu. Untuk inletnya inlet 50. Inlet 50 sama outnya itu di bagian lah ini 50 juga. Jadi inlet 50, outnya 50. Dan di sini sudah bisa request nama Revo Bapak oke belum, seperti ini mas bro. Seperti itu. Untuk bagian mesinnya itu seperti itu. Jadi aku cuman upgrade piston sama revisi bagian headnya saja. Untuk bagian bawahnya ini bandul semua masih standar, magnet masih standar, nggak ada yang tak ubah-ubah. Cuman bagian koplingnya saja tak ganti pakai punya Daytona, sama mangkok apanya itu tak las, cuman tak refresh lagi lah, seperti itu. Terus saran buat kalian yang mau bikin spek seperti ini, tak saranin lebih baik ganti ini mas bro, tensioner manual. Nih ini udah tak buat tensioner manual, soalnya kemarin pas ada itu pas jadi sebentar lah, mesin ini kan jadinya sudah lama. Jadi dulu tuh kemarin pernah jebol karena bagian otomatis temanya itu nggak kuat, jadi dia jebol. Terus klepnya ini nabrak piston, dan untungnya pistonnya nggak apa-apa, cuma tak ganti klepnya aja. Jadi tak rekomendasikan buat kalian biar aman. Untuk harian, untuk gas-gasan itu lebih baik ganti pakai tensioner manual seperti ini. Ini cuma di bor saja mas bro. Untuk bautnya itu baut 12. Terus kalian beli lidah tensionernya saja, seperti itu, dan jadi oke. Tak saranin pakai tensioner manual saja mas bro, daripada rungkat duluan. Seperti itu mas bro. Untuk speknya itu seperti itu, nggak banyak yang tak ubah, cuman piston saja seperti itu. Terus untuk mesin itu sudah seperti itu. Untuk bagian pengapiannya, karena mesin sudah di-upgrade, otomatis pengapian harus kalian update seperti itu biar tenaganya lebih maksimal. Untuk ini coil, nih coil saya menggunakan UMA Racing. Ini UMA Racing biar apinya biar stabil lah, seperti itu. Untuk coil UMA Racing. Untuk busi ini aku pakai dari Daytona seperti itu. Terus tak pakaiin power up. Ini power up madein sendiri. Jadi ini power upnya aku bikin sendiri ya mas bro. Power up tak bikin sendiri. Ini kemarin ini nggak fungsi lagi. Ini cuman tekanan full pump bensin. Soalnya saya kemarin nyoba berapa sih tekanannya, seperti itu. Untuk ECU masih pakai ECU yang kemarin, dan settingannya masih settingan kemarin. Cuman yang di spek sekarang ini dia bedanya, dia tidak bisa idle-nya, tidak bisa timing kuda, seperti itu, seperti ini. Untuk bagian bodi semua itu masih sama saja. Jadi untuk kalian yang mau buat spek seperti ini, tak rekomendasikan Dana Pelajar ini buat spek seperti ini aja. Dijamin enak buat harian, buat trek-trekan, buat perjalanan jauh masih enak mas bro, seperti itu. Cuman tak saraninnya untuk kalian yang mau buat harian setiap hari, maksudnya buat jalanan jauh, injektornya pakai 100 yang
130 saja, jangan pakai yang 150 karena sangat boros seperti itu. Oke, seperti itu untuk spek mesinnya itu. Jadi untuk kalian yang mau beli spare partnya itu bisa langsung cek di link produk di sini Mas Bro, bisa kalian beli dan itu sama seperti yang tak pasang di Revo Bapak ini Mas Bro, seperti itu. Ini Ecu masih standar, pokoknya Ecu standar remap seperti itu. Untuk bedanya dari yang kemarin itu, spek kemarin ini cuman piston sama pistonnya udah positif, bedanya itu 2 mili, soalnya Vario 125 itu standarnya di 52 seperti itu ya. Untuk Revo standarnya itu 50. Terus untuk bagian portingannya cuman tak benahin aja, sama bagian knalpot seperti itu. Seterusnya itu untuk pengapian semua itu sama saja, nggak ada yang diubah dari spek yang kemarin. Oke, langsung saja kita cek sound untuk suaranya. Oke. Oke Mas Bro, jadi seperti itu untuk cek soundnya. Ini maaf sekali karena sekarang ini nggak bisa cek sound karena ini masih siang Mas Bro, takut dimarahin tetangga. Jadi itu untuk cek sound di hari yang lalu, soalnya itu sekalian saya bikin video TikTok Mas Bro. Jadi buat kalian yang mau bikin spek seperti ini sangat tak rekomendasikan, supaya apa ya, untuk dana terpelajar lah Mas Bro. Untuk produknya bisa kalian langsung beli di produk di bawah ini Mas Bro. Jadi jika kalian suka video seperti ini silahkan di like, apabila ada saran-saran silahkan di komen. Jangan lupa di subscribe channel saya Broto Wali Motovlog, dan saya Broto Wali Motovlog. Sampai jumpa lagi, dadah.